negara paling banyak nih yang mengirimkan wisatawan ke Jepang tuh negara mana nih? 今日本にたくさん来ている第1位は韓国、2位が、中国、3位が台湾です。 Kalau halal sertifikat itu sudah banyak. Setiap kali telepon bilang grup Indonesia, itu semuanya tidak ada yang namanya POP dengan NOR. Jepang tuh paling gampang dimuslimin gitu. Karena kebiasaannya itu disuruh login gitu ya Kak Debbie. Loginnya tuh paling gampang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ceria, konnichiwa. Welcome back to our podcast Halal Seru. Podcast kita kali ini sangat-sangat seru dan spesial nih Sobat Ceria, karena kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari Japan Tourism. Ada Kak Debbie dan Mr. Funada. Welcome. Konnichiwa Mr. Konnichiwa. Konnichiwa Kak Debbie. Ya, baik. Sobat Ceria, untuk podcast kali ini kita banyak pertanyaan nih seputar Japan Tourism dan tur halal ke Jepang. Jadi untuk Sobat Ceria, stay tune di podcast Halal Seru. Baik, Kak Debbie apa kabar? Alhamdulillah baik. Mungkin boleh disapa dulu nih Sobat Cerianya dengan bahasa Jepang with Mr. Funada. なんか日本語で say hello ですで、こんにちはで皆さん。はい、こんにちは皆さん。私は、日本の旅行会社トラベルキッズの代表取締役をしています船田です。よろしくお願いします。 Sobat Ceria, please mention Sobat Ceria. Sobat Ceria. Ya, halo Sobat Ceria, Mr. Funada in here. Ya, Kak Debbie ini mau nanya-nanya nih untuk seputar pariwisata Jepang, Mr. Funada. Setelah pandemi berakhir, ini nih untuk kondisi pariwisata di Jepang nih gimana nih, Kak Debbie? いや、今コロナ後どうなりますかって日本は。今コロナ後の日本はもう元通りの生活に戻っていて、マスクをする人はほとんどいません。 Ya, untuk sekarang, untuk saat ini, sejak habis corona itu Jepang itu sangat-sangat luar biasa dengan kehidupan yang normal. Bahkan dengan bermasker pun sudah tidak ada. Ya, karena udah normal safety safety 手の first. 消毒をする人も今はもう少なくなっています。 Jadi untuk yang kayak seperti biasa ya pakai alkohol di tangan juga sekarang udah nggak ada. Oke. Jadi aman. Jadi untuk Sobat Ceria yang mau liburan ke Jepang itu sangat aman ya sekarang ya. Nah, ini kalau untuk negara paling banyak nih yang mengirimkan wisatawan ke Jepang tuh negara mana nih, Kak atau Mister? 今は一番いっぱい日本行くのはどの国ですかって。はい、今日本にたくさん来ている第1位は韓国、2位が、中国、3位が台湾です。 Ya. Jadi kalau untuk the best 3-nya itu adalah Korea, yang keduanya itu Taiwan, 中国、 sorry, yang keduanya itu Cina, China. yang ketiganya Taiwan. Taiwan. Indonesia? Indonesia. What rating of Indonesia? 15位か16位ぐらいかな。 Ya, Indonesia masih sedikit nih, makanya kita perlu banget orang-orang Indonesia juga datang lagi karena Indonesia masih di angka 15. Oh, masih di peringkat 15 nih Sobat Ceria. Jadi Sobat Ceria, ayo datang ke Jepang karena di Jepang itu udah alhamdulillah untuk halal turnya sangat-sangat welcome. Welcome ya untuk halal tour. Terus untuk tempat ibadahnya juga udah banyak ya. Ada beberapa mall dan beberapa restoran itu sudah mempersiapkan sajadah dengan tempat wudhu ya. Sudah ada. Terus rekomendasi makanan halal juga pasti ada ya Kak Debbie ya. Makanan halal sekarang sudah banyak sekali. Orang Jepang itu belajar halal itu dari tahun 2018. Sebelum corona itu sudah mereka mengundang terutama halalnya itu dari Malaysia. Ya. Kalau untuk Jepang sendiri ini ada nggak sih target segmen wisata keluarga muslim nih dari Asia Tenggara? Pastinya ada ya, karena dari tahun 2018 ini Jepang sudah memulai membuat satu peraturan halal ya. Peraturan halal ini mereka standarnya standar Malaysia. Karena standar Malaysia ini sangat-sangat luar biasa sampai dapur pun mereka cek semuanya.
Ya, jadi kalau halal sertifikat itu sudah banyak. Sudah banyak. Muslim Ya, friendly Muslim apalagi friendly, ya. Apalagi sekarang setiap kali dibilang kalau kita telepon, bilang grup Indonesia, itu semuanya tidak ada yang namanya pop dengan nolar, dengan alkohol itu nggak ada, udah pasti. Jadi paling safety ya kalau ya. ke Jepang itu ya seperti Jadi itu. untuk wisata muslim sudah pasti aman Sudah ya, pasti insya aman, Allah gitu. Nah, kalau untuk kota nih, kota mana aja sih yang paling siap menerima wisata muslim gitu? Kalau untuk siapnya yang paling siap adalah Tokyo. Tokyo ya, Karena Tokyo masjidnya sudah betul, banyak. iya. Yang kalau masjid Syahrini itu di mana sih, kan ada kan? Itu di Chami, itu Shibuya Oke. ya, dekat-dekat Shibuya itu di Chami, itu punya Turki. Dan masih banyak ya, orang Laos juga sudah bikin untuk mualaf Jepangnya itu di Ueno. Dia juga ada, Akihabara juga orang Indonesia sudah bikin, bahkan di sekolah Indonesia sudah bikin masjid juga. Oke, jadi bisa dibilang persiapan dari pemerintahan Jepang dan juga Sudah. operator-operator travel di sana sudah ini ya, sudah siap ya, sudah ready siap. untuk menyambut atau menerima nih tamu-tamu kedatangan dari Indonesia khususnya untuk wisata muslim gitu. Baik. Kalau untuk kampanye sendiri nih, ada nggak sih program kampanye dari promosi wisata halal dari pemerintahnya nih? Kalau untuk pemerintah Jepang sendiri kampanye itu sudah dari tahun 2018 sebenarnya. Berarti udah lumayan ya, hampir Sudah 7 lumayan, tahun ya. Gitu. Bahkan sehabis corona itu pernah ada truk untuk sholat, jadi dia keliling ya gitu. Cuma mungkin sekarang nggak berjalan karena mungkin permintaannya dari daerah ke daerah itu agak sulit mungkin ya gitu. Jadi memang kalau untuk persiapan Jepang itu, menurut saya negara Jepang itu rukun Islamnya ada ya banyak. Oh gitu, apa aja tuh Ya, Kak Dewi, kan boleh rukun Islam kan ada kebersihan, Betul, ya, kejujurannya ada betul. ya gitu. Terus udah gitu untuk makanan juga sebenarnya mereka lebih friendly untuk makanan sehat. Makanan sehat itu kan nggak hampir sama dengan Muslim. Betul. Ya gitu, jadi kayak mereka nggak makan minyak-minyakan ya, minyak babi segala macam, itu pun mereka sebenarnya sudah banyak di sana gitu. Apalagi daerah Kyoto itu paling aman untuk orang Muslim. Kenapa? Karena mereka vegetarian gitu. Jadi banyak itu, yang vegetarian juga ya. vegetarian di Jepang ya. itu banyak sekali gitu. Jadi sebenarnya aman ya kalau untuk orang-orang Muslim. Ramen pun sekarang banyak banget yang halal. Iya, sampai sekarang juga di Indonesia banyak banget ramen-ramen yang mungkin dari iya Jepang, ya. betul. Jadi mereka resepnya langsung dari Jepang gitu ya. Ichiran ramen misalkan. Kalau udah ada yang halal tuh Betul, gitu. gitu. Jadi nggak usah takut kalau mau makan-makan seperti yang ada di Indonesia, berarti di sana pun mereka sudah sama dengan targetnya Indonesia. Kalau untuk peran komunitas muslimnya yang di sana nih untuk menyambut atau mendukung wisata halal nih, itu gimana perannya? Mereka Kalau sangat peran- mendukung. Dukung sekali ya, karena mereka juga mungkin mau menonjolkan ya. Makanya sekarang juga banyak banget orang-orang Jepang yang mualaf gitu ya. Karena kayak contoh saya waktu tinggal di Jepang juga banyak sekali dari pihak Indonesia itu kebetulan masjid yang ada di Indonesia itu kebanyakannya diimaminnya orang Indonesia gitu. Dengan orang Malaysia juga ada, tapi orang Indonesia lebih aktif ya di sana lebih ya. ini ya, lebih aktif ya Lebih untuk aktif gitu. Baik nih, Mister, for isu global and economy. Ada nggak sih pengaruhnya nih antara konflik Iran and Israel itu berdampak atau what effect the Jepang sendiri nih untuk turismenya gitu? 先ほどの戦争のことはどうなりますだって日本は。今日本の人たちはやっぱりその中東での戦争が起きていることは非常に心配はしています、ただそれよりも前にやっぱロシア・ウクライナの戦争があるので、日本からヨーロッパに行く人たちっていうのは非常に今は少なくなってますね、Ya, memang kekhawatiran itu pasti ada. Ya, waktu kemarin juga Rusia dengan Ukraina pernah kan ya. Iya. Gitu, itu pun pernah mereka khawatirnya ya nggak pergi ke Eropa aja gitu. Jadi untuk di dalam negeri sendiri mereka lebih merasa nyaman.
paling ini ya, kalau menurut aku ya, kalau Jepang itu kalau memang sudah kondisinya darurat, itu sudah pasti mereka akan tutup sendiri gitu ya. Jadi nggak mungkin dia manggil ngambil orang ke negaranya kalau negaranya tidak aman. Gitu. Seperti waktu corona pertama kali negara yang tutup diri itu lockdown kan Jepang. Iya, Gitu. jadi memang Jepang sangat memastikan safety first ya, for the pasti. tourism. Oke. Nah, kalau untuk musim dan perencanaan liburan, ini kan kita lagi mau liburan school holiday, terus mau end years. Nah, itu dari Jepang sendiri tuh ada persiapan apa sih yang dilakukan dari Jepang nih, dari pemerintahan Jepang atau dari operator-operator di Jepang untuk menyambut perencanaan liburan nih, liburan sekolah sampai dengan nanti nih akhir tahun gitu Kak Debbie? Ya, kalau untuk penyambutannya sekarang ini masih sama ya, masih ada beberapa tempat yang baru, misalkan di Tokyo punya tempat baru. Terus kayak biasanya mereka kayak restoran lah ya, udah mempersiapkan itu lebih banyak gitu. Kayak sekarang kalau Tokyo, Osaka itu untuk halalnya banyak sekali ya gitu. Untuk yang lainnya masih seperti biasa sih ya. Kalau untuk event budaya gitu ada nggak sih di Jepang? Budaya itu di Jepang kebanyakan ya itu yang paling meriah adalah di musim panas. Karena musim panas itu ada banyak matsuri, di mana-mana ada matsuri gitu ya, seperti di Asakusa gitu ada matsuri juga. Terus ada hanabi itu kembang api. Kembang api terbesar itu adanya di bulan musim panas. Makanya kalau di Jepang kalau tahun baru itu sepi. Karena musimnya. Iya, jadi kalau tahun baru di Jepang itu sama seperti kita kayak mau lebaran. Jadi siap-siap mereka bersih-bersih rumah. Terus mereka juga malam tahun baru itu malam yang untuk dia berdiam diri, berdoa. Gitu. Jadi mereka kumpul dengan keluarga, mereka sama-sama untuk menyambut tahun depan tuh kita harus lebih sehat. Iya, kayak evaluasi dari tahun sebelumnya. Gitu. Seperti apa gitu. Makanya jarang sekali ada kembang api kecuali di daerah-daerah misalkan kayak Yokohama ataupun Hokkaido biasanya. Kalau tempat nih paling favorit dari wisata di Jepang tuh paling viralnya ya, atau paling banyak dikunjungi oleh wisatawan nih, wisatawan muslim atau wisatawan secara general, itu apa tuh tempat destinasi? Top one of destinasi in Japan. Japan no ichiban yume wa nani desu kaってどこが一番yume? Museum Doraemon? 一番有名やっぱりゴールデンルート京都がやっぱり一番有名変わらない、Kalau yang sampai sekarang itu Golden Route. Golden Route itu berarti dari Tokyo, Kawaguchi gitu ya, terus ke Kyoto, baru ke Osaka. Destinasi ceria itu. Ceria juga ada Golden Route. Ceria juga banyak ya. Iya. Dan itu banyak banget buat eksperimen untuk kuliner muslimnya juga. Paling gampang. Atau kalau mau tempat dingin itu Hokkaido itu lebih aman lagi nih untuk sobat-sobat ceria yang muslim, karena di sana seafood makannya. Seafood, iya. Jadi aman ya. Aman, seafood paling aman itu dah. Pokoknya paling aman, pokoknya emang seafood ya. Iya, seafood itu paling aman. Nah, kalau untuk tipsnya nih dari Japan Tourism, perjalanan dan akomodasi ke Jepang itu apa? Mungkin dari busananya harus pakai apa di saat musim apa gitu. Kalau untuk busana mungkin kalau musim dingin ya pastinya ya harus lebih tebal aja, karena dinginnya itu melebihi Bogor lah ya. Ya, kalau kayak Hokkaido tuh bisa minus 20 gitu ya. Gitu. Kalau untuk makanan nih, saya menyarankan untuk kalau ke Jepang nggak boleh bawa abon sekarang. Kenapa tuh Kak? Sekarang tuh dari negara Jepang itu memberi peraturan yang nggak boleh dibawa itu adalah daging-dagingan. Kayak rendang udah nggak boleh nih biasanya pasti ya favoritnya pasti bekalnya rendang gitu kan. Terus udah gitu juga kalau teri masih oke. Teri kacang itu masih oke tuh, masih aman. Terus udah gitu juga yang nggak boleh tuh daging-dagingan, abon sapi, abon ayam itu nggak boleh. Rendang itu pasti nggak boleh. Terus kalau yang boleh itu ya kayak
kentang mustofa Kentang, gitu, iya. itu yang kering tapi tidak berdaging ya, gitu. Nah terus kalau itu jangan bawa rice cooker, Oh, karena di hotel kan ada nasi ya, betul. ambil aja. Tinggal pesen ya. Jadi nggak usah bawa satu rumah ya. Gitu. Biasanya- Karena restoran halal juga udah banyak ya Kak ya. Iya, jadi nggak usah khawatir. Udah gitu dibilang harga, menurut saya harga di Jepang itu hampir sama dengan kita makan makan di Indonesia, makan makanan Jepang ya, bahkan lebih mahal ya makanan Jepang di Indonesia gitu. Misalkan itu ya mau beli nasi juga di sana udah ada nasi yang udah jadi, tinggal diangetin doang gitu, jadi nggak usah repot-repot bawa lah, itu aja sih. Jadi kopernya bisa bawa buat belanjaan gitu ya, udah pastinya kan pada belanja nih gitu. Betul, shoppingnya Iya, is shopping. number one for shopping. Iya, Shopping kok ichiban. Shopping. shoppingnya Ichiban. Nah, ini ada nggak sih Kak Debbie aplikasi nih atau platform digital khusus yang untuk membantu wisatawan Muslim selama di Jepang nih? Jadi mungkin biar nggak kesasar atau mau cari restoran halal terdekat gitu. Ada nggak sih platform di Jepang yang menyediakan itu? Untuk yang di Jepangnya ada gitu. Ini juga Ceria juga punya ya. Ada, kita kebetulan juga ada aplikasi namanya Iya. Halal Travel Club. Nah, itu memang itu juga bisa. untuk aplikasi itu sangat membantu ya. Jadi kan waktu sholat kan juga pasti berubah ya, di Indonesia pasti. dan di Jepang. Nah, melalui aplikasi itu sangat membantu sih. Jadi sholat tetap terjaga, terus cari-cari restoran halalnya juga bisa dari aplikasi tersebut Iya, gitu. bahkan untuk mencari oleh-oleh ya. Iya. Dia bisa di scan gitu kan. Ada tulisan ini boleh dimakan atau tidak. Betul, atau cari toko-toko oleh-oleh yang hidden game kan banyak ya Kak Debbie ya, Iya. gitu. Jadi kalau di Jepang sendiri sebenarnya untuk orang makanya yang paling diciriin adalah hijab. Jadi orang Jepang tuh tahu kalau orang berhijab itu tidak boleh apa, itu mereka sudah tahu. Oh, tahu Jadi- do and don'ts-nya Iya, ya. Jadi kalau misalkan kita masuk ke satu restoran, kita dengan berhijab, dia akan ngomong kalau itu restoran bukan restoran halal. Dia akan tanya, dia akan bilang ini nggak halal. Kalau mau ini, gitu. Kalau mau silahkan. Itu selalu. Jadi diserahkan kembali ke wisatawannya Iya, ya. Jadi iya. diinfo dulu di awal nih kalau kita restorannya menyediakan ini Iya, gitu. karena orang Jepang itu lebih fair. Ya, bahkan yang saya mau cerita sedikit itu masalah beli sepatu. Ya, ada satu toko sepatu itu yang memang sepatunya dari kulit babi gitu ya. Dia begitu ngelihat orang itu mau pegang aja dia bisa lari dan dia ngomong stop. Don't touch gitu ya. Iya, don't touch, dia bilang. Kenapa? Terus dia nanya kenapa saya nggak boleh pegang gitu. Jangan, kamu kan nggak boleh pegang babi katanya gitu. Terus sampai orang itu bilang pegang nggak apa-apa, yang penting nggak dimakan katanya. Sampai disediakan kaos kaki pada saat untuk mencobanya gitu. Itu sampai scare itu Iya, gitu. betul. Jadi kayak yang tadi ya, yang rukun Islamnya itu Iya, di Jepang betul. memang sangat ini Mereka ya. jujur sekali dan mereka ngasih tahu gitu, karena mereka taunya Muslim itu nggak boleh ngapain babi gitu. Jadi dia nggak mau sentuh aja pun tidak boleh gitu. Karena Itu part yang- is haram. Iya, jadi itu yang mereka belajar dari situ, walaupun mereka nggak ngerti seluruhnya, tapi mereka bisa melakukan itu gitu. Jujurnya mereka masih care-nya Iya. sangat tinggi. Jadi pokoknya hijab itu ideal sekali gitu. Jadi mereka tahu oh ini orang Muslim, ini boleh, bahkan soyu pun sekarang sudah ada yang halal. Oh gitu, untuk soyu sudah ada Untuk yang halal. soyu halal ada. Terus juga osembe itu yang makanan-makanan crackers beras itu. Oh iya iya. Ya, itu pun kalau di daerah Asakusa itu dijualnya terpisah. yang halal dan dengan yang yang tidak halal. Jadi sama ya kayak di sini Sama, ya. Jadi yang iya. ada yang 4 halalnya dan yang ada Iya, no halalnya. gitu. Jadi Dan kita mereka yang akan memilih. kasih tahu. Iya. Mereka Jadi- akan kasih tahu. Sangat banget berkembang dan respectnya ada. Jadi memang Jepang cocok banget nih buat sobat ceria yang mau liburan. Itu Jepang salah satu destinasi yang halal tour atau muslim friendly-nya tuh cocok banget untuk di Jepang. Iya. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Kak Debbie, mungkin boleh nih dari Mr. Funada untuk harapan dan kerjasamanya nih antara pemerintahan Jepang dengan travel halal di Indonesia khususnya untuk ceria holiday. Boleh nih dari Mr. Funada memberikan harapan dan harapan dan
cita-citanya lah gitu ke depannya gimana untuk travel halal di Indonesia khususnya untuk Ceria Holiday. Sacho, do you なんか夢はhalalの関係の旅行はどういう星がもっとアップにしたいか。今多分日本のレストランホテルはハラールにまだ対応してないところも多いんだけれども、徐々にレストランなんかはハラールの対応を増やしていってるし、ムスリムっていう形で受け入れの体制が増やしてきているので、そういうものがどんどん全国的に広がってくれば、もっとたくさんのムスリムの人たちが日本に来てもらえるようになると思うので、我々はそういったものをこれからどんどんこちらのインドネシアの旅行会社に情報を出していきたいと思います。Iya, jadi harapannya mah besar sekali ya. Untuk pengetahuan masalah Muslim itu kan Jepang juga sudah mulai mengembangkan diri ya, seperti restoran, hotel gitu. Mereka sudah makin berkembang gitu untuk masalah Muslim. Ya, jadi harapannya ya, ayo dong datang ya gitu, tunjukin gitu. Muslim juga, kalau menurut dulu ada beberapa orang juga ngomongnya Muslim tuh paling gampang dimuslimin gitu. Jepang tuh paling gampang dimuslimin gitu. Karena kebiasaannya disuruh login gitu ya Kak Debbie. Loginnya tuh paling gampang gitu. Karena apa ya itu? Karena mereka tuh sekali itu mereka pikir untuk bekerja sama dengan orang-orang Muslim, mereka meningkatkan diri ya. Itu kayak mereka balik ke zaman dulu, hidup sehat gitu. Ya, hidup sehatnya gitu ya. Jadi ya harapannya tolong dong datang yuk ke Jepang. Yuk datang ke Jepang. Bikin login yuk gitu. もっとね、多くのね、ムスリムの人たちに来てもらいたい。Come to Japan, come to Japan. Tolong inilah biar maksudnya semua. Jadi ya Jepang juga lebih bisa mengenal Muslim ya. Dari tahun ke tahun ini mah lebih banyak sih. Bahkan kalau orang datang gitu ke satu toko dengan dengan orang berhijab, dia pasti ngomong Indonesia. Padahal jadi sudah ada identitasnya ya. Identitas orang Indonesia adalah berhijab gitu. Jadi ya itu sudah nggak ada yang namanya rasis gitu. Apalagi mereka juga orang yang tidak beragama. Jadi ngeliat orang beragama itu kayak, hebat ya gitu, yang kayak gitu. Jadi kagum ya. Panas ya gitu. Terkadang mereka suka tanya seperti itu gitu. Dan mereka penasaran gimana sih orang berhijab tuh. Ternyata iya yang melindungi, nggak panas ya gitu. Awalnya kan dari seperti itu. Iya. Sangat menarik ya untuk podcast hari ini. Jadi untuk sobat-sobat ceria, please come to Jepang karena Jepang sudah sangat maju bukan dari segi teknologi, tapi dari segi wisatanya juga sangat-sangat membaik dan sangat-sangat maju nih sobat ceria. Nah, untuk sobat ceria, kalau mau ada pertanyaan ke Mr. Funada atau ke Kak Debbie, boleh nih tulis di kolom komentar atau juga boleh nih kunjungi sosial media kita. Jadi boleh DM atau tulis komentar di konten-konten mengenai Jepang. Gitu. Mungkin Kak Debbie atau Mr. Funada ada kata-kata terakhir untuk sobat ceria untuk ajakan ke Jepangnya dalam bahasa Jepang mungkin? なんか呼んでくださいって日本語でなんかみんなチェリアの人たちにおいでよってその日本語で。はい。ムスリムの皆さん、日本は安全で安心な国なので、ぜひもっとたくさん、日本にお越しください。Oke. Terakhir nih Kak Debbie, boleh dong Mr. Funada pakai speak bahasa. Ayo sobat ceria jalan-jalan ke Jepang bersama ceria. Indonesia gue deh hanasiste. Ayo sobat ceria jalan-jalan ke Jepang bersama ceria. Nah, itu tadi sobat ceria podcast Halal Seru kita kali ini. Sampai jumpa di podcast Halal Seru berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you.